Oke, baik. Sebelum kita masukin materi, Bapak ingin bertanya dulu pembelajaran sebelumnya, yang mana ada sebelumnya itu teori masuknya Islam di Indonesia dan berkembangnya ya. Jadi Bapak ingin bertanya kepada anak-anak Bapak. Ini Bapak secara acak ya tunjuknya ya pada anak-anak. Mungkin nanti bisa langsung dijawab karena ini merupakan materi sebelumnya. Jadi Bapak ingin Rohani yang menjawab pertanyaan Bapak ini. Yang pertama, jelaskan teori Gujarat. Ayo silakan Rohani. Apa itu teori Gujarat? Oke, bagus sekali Rohani. Terima kasih ya Rohani. Bapak ingin bertanya kepada Poni Revika Angelia ya. Apa yang dimaksud dengan teori Persia? Ayo, Poni. Oke, bagus sekali ya Poni. Selanjutnya Bapak ingin Ari Hermawan ya menjawab mengenai teori Mekah. Ayo, Ari Hermawan menjawab.
Pak, saya ini mau jawab mengenai pertanyaan tadi. Ini ada teori Arab atau teori Mekah. Ini merupakan teori Islam yang menyebutkan bahwa Islam masuk Indonesia langsung dari Arab. Masa khilafah teori ini didukung oleh Panlir hingga Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah. Ini buku Buya Hamka ini berjudul Sejarah Umat Islam yang terbit pada tahun 1997. Kemudian juga Buya Hamka menjelaskan bukti-bukti masuknya agama Islam di Indonesia. Kemudian bukti yang dimaksud Buya Hamka ini adalah berupa sumber dari naskah kuno Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab yang bermukim di pesisir barat Pulau Sumatera ini pada tahun 625. Selain itu di kawasan tersebut pada saat itu merupakan kekuasaan kerajaan Sriwijaya. Juga ditemukan batu nisan Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi. Yaitu Pak. Oke, bagus sekali ya jawaban dari hari ini. Mungkin untuk selanjutnya Bapak ingin Shizuka ya menjelaskan teori Cina. Sini saya akan menjelaskan yaitu tentang teori Cina. Teori Cina ini merupakan teori yang menyebutkan bahwa ajaran agama Islam masuk ke Indonesia berasal dari Cina. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang, yaitu sekitar 618 sampai 905 Masehi. Islam masuk ke Cina sendiri dibawa oleh panglima muslim yang bernama Sa'ad bin Waqqas yang berasal dari Madinah pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Bahkan salah satu kota di Cina pada masa itu yakni kota Kanton, pemerintah menjadi pusat dakwah muslim di Cina. Dalam buku Islam di Cina yang ditulis oleh Jean A. Berli pada tahun 2004 menyebutkan bahwa relasi antara orang-orang Islam dari Arab dengan orang-orang Cina terjadi pada tahun 713 Masehi. Masuknya Islam ke Nusantara juga diyakini bersamaan dengan banyaknya migrasi orang atau abad ke-9 Masehi. Bukti lain dari teori Cina ini adalah banyaknya pendakwah yang berasal dari keturunan Cina yang mempunyai pengaruh besar pada masa kerajaan Demak. Seperti kita ketahui, kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Baik, terima kasih Pak. Oke, terima kasih kepada anak Bapak Shizuka menjawab dan teman-teman yang lainnya sudah menjawab juga, sudah memahami materi kemarin ya, bagus sekali. Mungkin nanti Bapak akan mengirimkan suatu materi, nanti tolong ya setiap kelompok besok dikumpul, dikirim aja bentuk Word, nanti dikirim rangkum setiap kelompok. Nanti mungkin minggu depan Bapak nanti akan tanyakan lagi. Pokoknya setiap kelompok ada kumpul satu rangkuman, namun nanti Bapak akan tanyakan apa isi dalam rangkuman tersebut. Nah, orangnya itu nanti Bapak acak ya. Jadi setiap siswa harus paham apa yang ditulis dari rangkuman tersebut. Ya, jadi tidak ada yang main-main dalam belajar. Baik, sebentar Bapak akan kirim materinya dulu. Baik Pak.
Baiklah, saya Veronica Stompul akan menjawab pertanyaan yaitu apa saja bukti peninggalan kerajaan Islam di Demak dan Banten. Yang pertama itu di Demak ada Masjid Agung Demak, peninggalan kerajaan Demak yang paling dikenal sejak dahulu kala. Kemudian yang kedua ada Pintu Bledek, yang ketiga ada Soko Tatal dan Soko Guru, yang keempat ada Beduk dan Kentongan, yang kelima ada situs kolam wudhu, yang keenam Maksurah, yang ketujuh Dampar Kencana, yang kedelapan Piring Campah. Kemudian bukti peninggalan kerajaan Islam di Banten itu yang pertama ada Istana Keraton Kaibon, yang dulu digunakan sebagai tempat tinggal Ratu Aisyah dan Ibunda Sultan Hasanuddin. Kemudian yang kedua ada Istana Keraton Surosowan, yang ketiga ada Masjid Agung Banten, yang keempat ada Benteng Spelwick, dan yang kelima ada Museum Kapurbakalan Banten. Hanya itu saja Pak, terima kasih. Oke, bagus sekali Vero. Nah, itu merupakan bukti ataupun peninggalan dari kerajaan Demak dan Banten gitu. Nah, jadi terbukti bahwa di sana merupakan kesultanan dan merupakan kerajaan Islam gitu ya, sultanan ataupun kerajaan Islam gitu. Nah, ya mungkin seperti Masjid Agung Demak. Nah, itu merupakan yang terkenal di Demak, itu merupakan peninggalan dari kerajaan Demak. Nah, juga kalau di Banten itu juga seperti tadi ada Istana Keraton Kaibon. Nah, itu merupakan juga istana dari peninggalan kerajaan Banten. Nah, juga Masjid Agung Banten itulah merupakan peninggalan-peninggalan dari kerajaan-kerajaan Islam gitu, dari Demak dan Banten gitu. Mereka memiliki beberapa masjid gitu sebagai bentuk dari peninggalan kerajaan. Oke, bagus sekali ya Vero jawabannya. Sini saya akan menjelaskan yaitu tentang teori Cina. Siapa 9 penyebar agama di Jawa dan tempatnya di mana saja? Yang pertama itu ada Sunan Gresik. Nama asli dari Sunan Gresik ini Syekh Maulana Malik Ibrahim. Nama julukan Ibrahim Asmarakandi. Daerah penyebaran Islam itu di Gresik. Yang kedua itu ada Sunan Ampel. Nama aslinya itu Raden Rahmat. Nama julukan Syahid Ahmad Rahmatillah. Daerah penyebaran Islam itu di Demak dan Surabaya. Yang ketiga itu ada Sunan Bonang, nama asli Raden Makhdum Ibrahim. Nah, daerah penyebaran Islamnya di Tuban. Dan yang keempat itu ada Sunan Derajat, nama asli Raden Kashim, nama julukan Raden Syarifuddin, daerah penyebaran Islam Derajat, Kecamatan Paciran Lamongan. Yang kelima itu ada Sunan Kudus, nama aslinya Syekh Jafar Sadikin, daerah penyebaran Islamnya itu di Kudus. Yang keenam itu ada Sunan Giri, nama aslinya Raden Ainun Yakin, nama julukan Raden Paku, Prabu Samata, Sultan Abdul Fakih, dan Joko Samurdo. Daerah penyebaran Islam itu di Gresik, Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku.
Yang ketujuh itu ada Sunan Kalijaga, nama aslinya Raden Syahid, nama julukan Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, dan Raden Abdurrahman. Daerah penyebaran Islam di Kadilangu, Demak. Yang kedelapan ada Sunan Muria, nama aslinya Raden Umar Said. Daerah penyebaran Islam di Muria, Kudus. Dan yang terakhir itu ada Sunan Gunung Jati yang memiliki nama asli Syarif Hidayatullah Al-Khan. Daerah penyebaran Islamnya itu di Cirebon, Banten, dan Demak. Sekian, terima kasih. Baiklah. Oke, bagus sekali ya jawaban dari Yuni sama teman-teman lainnya. Nah, inilah 9 penyebar. Nah, inilah namanya dinamakan dengan Wali Songo. Nah, itu dari macam seperti Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Nah, itu merupakan Wali Songo, itu penyebar agama Islam di Jawa. Oke, bagus sekali ya Yuni. Mungkin penyebarannya berbagai tempat gitu kan. Tapi terima kasih. Mungkin selanjutnya nanti kelompok 3 ya, Lepda Tias Nireki, untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Saya Veronica. Nah, jadi kerajaan Ternate pada penyebaran Islam di kerajaan Ternate dipengaruhi oleh ulama-ulama dari Arab, Jawa, dan Melayu. Kemudian kerajaan ini pun resmi memeluk Islam setelah Raja Zainal Abidin belajar tentang Islam dari Sunan Giri pada tahun 1486 Masehi. Sebagai pusat perdagangan rempah-rempah, maka banyak pedagang dari berbagai penjuru dunia yang singgah di wilayah Ternate. Kemudian kalau di kerajaan Tidore, kerajaan Tidore memeluk Islam sekitar abad ke-15 Masehi. Cilari Lijitu merupakan Sultan Tidore yang pertama kali memeluk agama Islam dan memiliki gelar Sultan Jamaluddin. Sultan Jamaluddin memeluk Islam berkat seorang mubalik bernama Sheikh Mansur. Saya rasa itu jawaban dari saya, Pak. Maaf kalau salah. Terima kasih. Oke, terima kasih ya jawaban dari kelompok 3 yang disampaikan oleh Lepda. Nah, ini nih, jadi kalau penyebaran Islam itu juga dari Syekh juga gitu. Nah, dipengaruhi para ulama dari Jawa juga ada tadi, terus juga Arab dan Melayu. Nah, jadi seperti kerajaan Ternate tadi itu, nah dipengaruhi juga diajarkan oleh Sunan Giri gitu. Nah, kalau di Dore itu masuknya Islam karena dari Syekh Mansur gitu, mubalik gitu. Jadi penyebaran Ternate dan Tidore itu dari orang ulama-ulama gitu di Jawa ataupun daerah dari sekitar seperti itu. Siapa
Pada awalnya, sebelum menjadi kerajaan Islam, kerajaan Buton adalah kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Setelah kedatangan Syekh Abdul Wahid, Sultan Timbang-Timbangan atau yang dikenal dengan nama Halwe Eleo memeluk Islam. Halwe Eleo atau Laki Ponto secara tidak langsung menjadi pemimpin takhta Kesultanan Baton pertama. Nah, peninggalan kerajaan Buton itu yang pertama ada benteng keraton kerajaan atau Kesultanan Boton. Yang kedua, batu papeo atau batu pelantikan raja. Oke, bagus sekali. Kelompok terakhirnya kelompok 4 yang disampaikan oleh Nesti. Ya, ini kan penyebaran agama Islam ini juga disebarkan sama ulama-ulama gitu. Nah, di Buton pun juga seperti itu gitu. Nah, tadi di Syekh Abdul Wahid gitu. Nah, disebarkan sama Syekh Abdul Wahid. Nah, dan juga peninggalan kerajaan Buton itu ya seperti benteng keraton kerajaan ataupun Sultanan Buton. Nah, dan juga batu Papua atau batu pelantikan raja. Nah, itu merupakan peninggalan kerajaan dari kerajaan Buton. Ada yang ingin ditanyakan? Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia ini sebenarnya ya banyak ya, seperti ada Demak, Banten gitu kan, ada di daerah-daerah Sulawesi lain juga ada yang ya seperti Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Perla. Nah, itu merupakan kerajaan-kerajaan Islam juga. Nah, jadi nggak harus di Jawa aja gitu nih ya, mungkin yang terkenal ya mungkin Wali Songo seperti kerajaan bukan Jawa aja gitu. Nah, jadi kadang orang berdebat kerajaan Islam itu banyaknya di Jawa gitu. Nah, tapi di daerah lain juga ada. Kalau di kerajaan di Jawa itu ya Demak, Banten, Cirebon. Nah, dan juga kalau di Maluku pun ada juga itu. Nah, sampai materi Bapak tadi kan ada di Word yang Bapak kirim. Nah, itu ada seperti kerajaan Jailolo, kerajaan Ternate, kerajaan Tidore, dan kerajaan Bacan. Nah, di Sulawesi pun juga ada Kesultanan Buton. Nah, juga penyebaran dari agama-agama Islam ini ya dari para ulama itu terkadang seperti Wali Songo. Nah, syekh-syekh seperti itu yang menyebarkan agama Islam di Indonesia ini. Nah, penyebaran agama Islam ini juga di kerajaan-kerajaan ini juga ya secara damai dan tidak adanya kekerasan, membuat kadang raja mengikuti agama Islam ini karena pandang lebih damai, tidak banyak perselisihan gitu. Biasanya kalau rajanya sudah menjadi agama Islam, biasanya
rakyatnya pun menjadi Islam juga. Nah, inilah kalau di Indonesia itu. Jadi kalau agama ada rajanya sudah masuk Islam, nah, rakyatnya nanti akan ikut juga masuk Islam. Oke, mungkin ini materi dari Bapak. Untuk pertemuan selanjutnya jangan lupa untuk tugasnya rangkuman ya. Nanti pertanyaannya Bapak akan tanyakan secara acak. Jadi kalian siapkan materinya benar-benar, jadi tidak ada anak-anak Bapak itu main-main aja gitu, terima beres aja temennya aja yang ngerjain gitu. Enggak bisa gitu. Oke, jangan lupa nanti ya screenshot untuk teman-teman yang nggak aktif di grup, bisa dikurangi nilai hariannya gitu. Oke, Bapak akhiri pertemuan hari ini. Semoga kalian sehat selalu dan ikuti protokol kesehatan ya. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.